Kemarin Gibran sudah dideklarasikan oleh Partai Golkar, kemudian Prabowo Subianto bersama dengan Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju juga sudah mendeklarasikan Gibran itu sebagai cawapresnya. Lantas bagaimana sebenarnya kekuatan politik dari Gibran Rakabuming Raka? Kita sudah bersama dengan pakar komunikasi politik Lely Ariana. Prof, selamat siang. Selamat sehat, pagi, Prof? sehat, alhamdulillah. Sudah siang, Prof? Iya, selamat siang. Dari pagi nunggu. Iya, benar. Prof, kalau kita berbicara mengenai Gibran Rakabuming Raka, nama yang akhirnya muncul dideklarasikan untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ini bagaimana kekuatan politiknya? Dia ini berada di PDIP. Sementara itu mungkin kekuatan politiknya sejauh ini kita lihat hanya dari Presiden Jokowi dan juga Koalisi Indonesia Maju saja. Seperti apa sebenarnya? Jadi pertanyaan itu juga yang dipertanyakan oleh massa ya. Massa dalam terutama di media sosial. Sebenarnya Gibran itu punya kekuatan apa? Sehingga Koalisi Indonesia Maju berani memasangkan dengan Pak Prabowo. Tentu kalau kita lihat betapa besarnya kekuatan partai-partai politik yang bergabung di Koalisi Indonesia Maju itu, artinya mereka itu pasti jejak politiknya yang sudah matang semuanya, partai-partai besar, mereka pasti mempertimbangkan tentang apa yang dimiliki Gibran. Kalau saya melihat, kalau dari petata petitinya, saya melihat tuh ada bebet, bobot, dan bebet kemarin saya kemukakan. Bibitnya seorang Jokowi yang notabene punya relasi patron klien dengan seorang Gibran. Jadi otomatis yang dilihat itu bukan karena Gibrannya yang punya prestasi sebagai wali kota saja, karena kalau dilirik itu terutama pada Golkar, di Golkar itu kan seperti kekurangan kader jadinya. Padahal banyak tokohnya banyak yang bisa muncul. Pengalaman di jabatan pemerintahan ada Ridwan Kamil yang kemarin digadang-gadang nampaknya untuk bisa muncul dari Golkar, ternyata tidak. Kalau dilihat dari hasil survei ada Erick Thohir yang moncreng lebih tinggi angkanya ketimbang bersama Gibran kalau ada simulasi antara Prabowo dengan siapa, misalnya ternyata Erick lebih tinggi. Tapi saya melihat sisi lain yaitu adalah keinginan setiap partai politik yang berkoalisi untuk menang itu yang memacu mereka memilih orang tertentu, figur tertentu. Yang dalam hal ini saya melihat karena ada relasi patron klien antara Gibran sama Pak Jokowi. Dan jangan lupa ketika nanti Pilpres berlangsung, Pak Jokowi kan masih presiden. Nah itu yang dikhawatirkan juga oleh banyak orang, sepertinya Pak Jokowi juga bisa mengerahkan segala kekuatan yang ada untuk bisa menekan barangkali secara tidak langsung tokoh-tokoh yang berkepentingan untuk bisa memuat hitung-hitungan itu menjadi berubah atau apa. Ini kecurigaan banyak orang dan itu menurut saya persepsi semacam itu biasa saja terjadi di tiap pemilu, bahkan dari koalisi yang berbeda atau yang sama sekalipun. Nah ini dinamika yang kedua tadi pertanyaannya, bahwa Gibran itu kan dari partai politik PDIP. Apakah sudah kulonuan politik nih kepada PDIP? Pertanyaannya kan itu kan, iya kulonuan politik. Kalau dari pernyataan Mbak Puan kita dengar itu kan belum ada surat pengunduran diri atau apa. Tapi sudah bertemu. Sudah bertemu. Dinamikanya sebenarnya bisa seperti ini. PDIP kan pasti bangga nih. Punya kader yang dilirik oleh partai lain, sehingga biarkanlah partai lain itu nggak punya kader gitu kan, tapi ada cara, mungkin ada cara, inilah yang namanya etika komunikasi politik. Nah itu yang nampaknya belum terjadi. Kita kan masih menunggu. Saya pikir hari ini kita akan menyaksikan deklarasi ya, deklarasi partai koalisi untuk menyatakan kita mendukung Prabowo bersama, dan ada Gibran menyampaikan kata sambutan. Tapi mungkin ada persoalan internal yang belum selesai di PDIP-nya. Apakah dipinjam pakai gitu. Prof, tapi gini, ini Koalisi Indonesia Maju mungkin mengusung Gibran sebagai cawapres ada hal hitung-hitungan sendiri. Salah satunya mungkin bisa lagi-lagi memecah suara di Jawa Tengah. Misalnya. Apalagi Gibran ini kan merupakan wali kota Solo. Tapi di Jawa Tengah apakah Prabowo Gibran ini disandingkan dengan Ganjar Mahfud benar-benar bisa memecah suara Jawa Tengah? Mengingat kalau kita lihat Jawa Tengah ini adalah wilayahnya PDIP. Tapi seperti apa? Itu asumsi bahwa Jawa Tengah itu bentengnya Banteng. Itu udah fix ya. Dulu bahkan ketika Ganjar maju menjadi calon gubernur suaranya baru 6%. Tapi mesin partai bergerak sehingga naik menjadi 60%. Itu survei di teman-teman di Jawa Tengah juga begitu membuktikan. Artinya ini bukti pertama ini bahwa ternyata Jawa Tengah itu bukan bentengnya Jokowi, bukan bentengnya Ganjar, bukan juga bentengnya Gibran. Pak Jokowi di pemilu 2014 kan baru pertama maju sebagai bakal calon presiden. Tapi waktu itu legislatif dimenangkan oleh PDIP. Nah, artinya sokongan suara partai begitu besar ini sekaligus membuktikan bahwa PDIP lah yang
punya apa? Bentengnya di Jawa Tengah itu. Jadi bentengnya Banteng itu adalah Jawa Tengah, bukan bentengnya Ganjar, bukan bentengnya Pak Jokowi, bukan bentengnya Gibran. Tapi Prof, apakah ini bukan juga suatu upaya untuk bisa memecah untuk memecah dominasi Banteng, katakanlah begitu? Iya, ini upaya tentu saja. Kan dalam ikhtiar politik tiap partai politik memilih seseorang atau suatu figur tertentu pasti dengan berhitung-hitungan politik juga. Tapi kan dalam politik itu kan ada yang menang dan kalah nantinya. Nah, kalau unsur yang dipikirkan itu hitungan politiknya salah, jadi desain politiknya berarti kurang matang. Nah, kalau itu misalnya untuk memecah, berarti membenturkan Pak Jokowi dengan PDIP juga sebagai partai yang sudah mengusung. Saya bilang begini dalam bahasa melankolisnya, mengusung, membelai, menjaga, merawat, melindungi Pak Jokowi selama ini. Betapa banyak caci maki yang diterima Pak Jokowi di periode pertama, bahkan di ketika pemilihan gubernur DKI, semua maju ke depan. Organisasi maju ke depan. Artinya saya kok tidak ingin melihat bahwa internal partai itu dibenturkan hanya karena kepentingan partai lain yang ingin menang. Tapi kalau ada kulonongan politik, misalnya nggak apa-apalah PDIP, pokoknya kan berarti yang maju kader Anda semua nih. Kalau menang di kita berarti PDIP menang, kalau menang di sini berarti PDIP menang. Kalau asumsinya seperti itu bagus. Jadi ini memberi pembelajaran politik. Kalau kita lihat atau pendapat Prof aja sampai sejauh ini, PDIP sendiri menanggapinya seperti apa? Mengingat Gibran saja sudah diberikan SK menjadi juru kampanye loh. Iya. Artinya kan partai politik itu harus gerak cepat juga kan, karena biar bagaimana kan mereka merasa mungkin belum ada permintaan bahwa kadernya akan diminta untuk menjadi bakal calon apapun, sehingga asumsi mereka ya ini kader kami, maka kader kami lah yang harus kami gerakkan untuk mendukung bagaimana partai ini bergerak mengusung dari orang yang sudah kita calonkan. Jadi itu wajar. Dan dari pernyataan Mbak Puan, saya bilang tadi kan pertanyaan terakhir Mbak Puan itu apakah sudah keluar, belum ada surat pengunduran diri gitu kan. Nah belum juga ada permintaan dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Menurut saya kulungan politik itu jauh lebih penting dari ketimbang asumsi apapun. Jadi kalau dia meminta dengan baik-baik mungkin dilepas. Atau tadi pinjem pakai saya bilang gitu ya. Tapi artinya ada urgensinya dong memilih Gibran ini? Iya, karena urgensi kemenangan Gibran itu kalau melihat dari narasi yang dimukakan oleh teman-teman dari Indonesia Maju, saya belum bisa menerima gitu ya. Karena begitu cepat fenomena politik itu bergerak sampai ke fenomena di Mahkamah Konstitusi, sampai Mahkamah Konstitusi dipelesetkan menjadi Mahkamah Keluarga. Jadi yang dibidik memang Gibran. Nah, kalau memang yang dibidik oleh Gibran, sebenarnya komunikasi politik di antara mereka itu sudah berlangsung lama. Kenapa tidak ada narasi bagaimana kalau Gibran nanti kami pinjem atau kami minta? Atau memang berlangsung cepat itu apa tidak mungkin? Karena kan politik kawan jadi lawan itu bisa berbalik dalam satu hari. Itu biasa. Jadi ini fenomenanya buktinya. Pak Prabowo dulu orang mencaci maki, termasuk teman-teman waktu kita di TV One tuh berdebatannya kan soal itu juga. Pendukungnya Pak Jokowi beda, pendukungnya Pak Prabowo beda. Ketika Pak Jokowi sama Pak Prabowo bersatu, baru semuanya nelangsa kan gitu. Tapi banyak juga yang berpikir kalau Pak Prabowo nggak masuk dalam lingkaran sistem, mungkin Pak Prabowo nggak naik nih ratingnya, elektabilitasnya. Tapi ternyata kan tetap berada di udara terus Pak Prabowo, bagus malah. Prof, kita sambil menganalisa lah apa strategi yang sedang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Maju, Prabowo dan juga Gibran. Kan lagi-lagi bisa memecah Jawa Tengah. Tapi Jawa Timur kan masih ada wilayah lain seperti Jawa Timur. Nah ini bagaimana peluang dari pasangan Prabowo Gibran ini di wilayah lain, terutama di Jawa Timur? Karena mungkin begini ya, untuk pasangan dari Caimin, Anies itu kan Caimin, kemudian Mahfud juga dari Jawa Timur. Ini apakah artinya mereka akan melepas Jawa Timur begitu saja ketika ini hanya Prabowo dan Gibran gitu? Iya, pertanyaannya juga dari apa yang dinyatakan oleh teman-teman Nadliin, katanya NU itu bukan satu suara. Jadi memang banyak suara, memang terpecah banyak suara. Jadi memang mereka diberi hak politik masing-masing untuk menentukan pilihannya. Dan itu bagusnya, sehingga Pak Jokowi juga misalnya bisa menang di Jawa Timur. Ini artinya tergantung mereka bagaimana mesin politik ini nanti bergerak. Kalau kita lihat sekarang ini pertanyaan justru pada positioning. Kalau Anies positioningnya jelas perubahan. Kalau Pak Ganjar sama Prof Mahfud juga jelas juga melanjutkan. Nah ketika ada Prabowo bersama Gibran, pasti juga melanjutkan. Tapi, nah nuansa antara melanjutkan ini seperti apa? Karena kalau kemarin di KPU kan Mas Ganjar sama Prof Mahfud sudah melampirkan visi dan misi ya, sudah menyerahkan itu.
Nah, kemarin kita ngomong juga nih di Aki Malam, ini sekarang apa narasinya bagi mereka berdua ini? Melanjutkan yang bagaimana? Program apa yang menurut mereka urgen? Ataukah melanjutkan Pak Jokowinya atau melanjutkan programnya? Yang jelas kalau melanjutkan Pak Jokowinya, Gibran bukan Pak Jokowi kan? Iya. Apakah identik pemikiran seorang Gibran dengan pemikiran Pak Jokowi? Belum tentu, biarpun dua beranak. Kan kita tahu itu dalam siklus yang bagaimanapun. Nah, bagaimana nih Prof di Jatim sendiri? Artinya melepas Jatim atau ada orang lain kah kemudian yang Atau ada di Prabowo balik perlu menggayat Hovifah kah? Oh, itu soal pilihan tentang bakal calonnya. Tapi kalau misalnya mereka ini sudah ngebet banget sama Gibran ya kayaknya, seolah-olah seperti tidak ada pilihan lain. Meskipun kita mendengar ada beberapa tokoh yang sudah mengurus surat apa itu di pengadilan yang menentukan sehingga mereka bisa maju sebagai calon. Saya kira tidak perlu berebut Jatim dengan memegang NU-nya saja. Tapi bisa jadi ketika mereka menentukan program-programnya terkait dengan orang-orang NU, Nadilin, dan masyarakat Jawa Timur, maka itu akan didukung. Nah, Gibran ini kan merupakan sosok muda ya, lagi-lagi di highlightnya sosok muda, bacawa pres termuda lah kalau kita lihat-lihat. Tapi apakah bisa dikatakan bahwa Gibran ini mewakili sosok generasi milenial, generasi muda? Karena Prof di tahun 2024 pemilihnya banyak yang milenial dan juga Gen Z. Ini apakah sudah bisa mewakili begitu? Iya, jadi di antara semua pemilih milenial, pemilih muda, pemilih pemula, itu kan kategorinya beda-beda. Pemilih pemula itu jangan dibilang cuma 17 tahun aja. Pemilih pemula itu umur 60-an juga ada. Sebab pensiunan TNI, pensiunan kepolisian, itu kan masuk semua ke pemilih pemula ya. Nah, artinya kita memang memberi apresiasi yang tinggi pada orang-orang muda yang mencoba diberi posisi oleh partai-partai politik. Karena itu saya bilang nih, kalau di perusahaan swasta banyak banget nih orang muda yang tiba-tiba potensial bahkan langsung jadi menteri. Mas Nadiem, siapa lagi kan tahu semuanya. Nah, ini positioningnya adalah memimpin bangsa. Apakah ada perbedaan antara pemuda yang katanya, tadi narasi dari teman-teman Koalisi Indonesia Maju karena dia punya pengalaman, keberhasilan menjadi wali kota, saya bilang, bukankah di partai Anda banyak yang punya pengalaman yang lebih tinggi daripada Gibran kan? Yang sudah menjadi wali kota 2 kali, gubernur juga dan sebagainya. Bukankah itu pengalamannya bahkan mendapat penghargaan banyak? Nah, terus nggak bisa dijawab. Artinya narasinya kembali lagi pada relasi antara Gibran sama Pak Jokowi. Atau mungkin jadi seolah-olah ingin menggait anak muda sekaligus menggait pemilihnya Pak Jokowi. Gitu loh. Oke, luar biasa diskusi yang menarik. Tapi waktu kita terbatas, mungkin Prof Lely terima kasih banyak atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Nanti kita akan hadirkan lagi Prof Lely untuk membahas lainnya ketika nanti sudah mendekati pemilu 2024. Terima kasih Prof. Terima kasih Hana.